Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya senang sekali di pagi yang penuh barokah ini, saya Julian Dekrita Ismail dapat kembali menyapa pemirsa di seluruh tanah air, di mana lagi kalau di program kebanggaan kita bersama, di Serambi Islami. Ya, dan seperti biasanya di setiap Senin kita telah hadir, kita bersama-sama kita di sini di studio, Bapak Kiai Haji Agus Dermawan Dai berjuta pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Alhamdulillah Terima seger, kasih. sehat Seger, pagi-pagi. Tapi tambah ini aja kurusnya sering olahraga nih kayaknya. Tambah kurus. Dia menyindir. Baik Pak Julian. Ya, alhamdulillah. Pak Julian, kita doakan tuh yang ada di tanah air Indonesia. Betul. Masih ada di rumah. Tapi ada yang berada di rumah sakit. Saya lihat ada nasogastric tube di hidungnya. Ya. Endotracheal tube di mulutnya, ada IV line di tangannya, di dadanya ada central vena pressure, infus ke pusat jantung. Saya lihat di atas ada elektrokardiografi, kontrol jantung, myocard infarct, odem paru, renal failure. Allahu Akbar. Semoga ayah bunda yang berada di rumah sakit cepat-cepat lekas sembuh. Amin. Amin, amin ya Allah, amin. Allahumma rabbanas azhibil ba'as isbi anta syafi. Amin, amin. La syifa illa syifa'uka syifaan taman. La yugadiru saqaman. Khusus pemirsa yang kurang sehat, sehat-sehat, sembuh. Dan yang sehat, gagah dan kuat. Insya Allah berkah. Amin. Amin. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Amin. Dan juga Pak Kiai, saya ingin memperkenalkan tentunya majelis taklim yang telah hadir pagi hari ini di studio. Yang pertama adalah Majelis Taklim Maulida Fitriah dari Jakarta, pimpinan Ibu Hajah Adis Dermawan. Yang kedua adalah Majelis Taklim Nur Jannah Pondok Indah, pimpinan Ibu Hajah Henidar Amru. Yang ketiga adalah Majelis Taklim Nurul Islam Kebayoran Lama Selatan, pimpinan Ibu Hajah Sri Suliah. Yang keempat adalah Majelis Taklim Al-Ikhlas Rawamangun, pimpinan Ibu Hajah Nasuha. Yang kelima ada Majelis Taklim Al-Ikhlas Patal Senayan, pimpinan Ibu Hajah Muniroh. Dan keenam adalah Majelis Taklim Fahmi Tamami, yang kali ini diwakili oleh Bapak Fakhrudin Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bunda-bunda ayahanda telah hadir kembali di studio. Tentunya langkah ayah bunda semoga diberikan limpatan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya pemirsa di seluruh tanah air dan juga bunda dan ayahanda di studio, mari sama-sama kita dengarkan tentunya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Asep Sihabudin yang akan membacakan surat Al-Hadid ayat 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di Serambi Islami. Ya, dan tema kita pagi hari ini adalah dunia Fata Morgana. Seperti kita ketahui bersama, tentunya bahwa Fata Morgana adalah sesuatu yang semu, yaitu suatu bayangan yang tampak seperti ada, tapi sebenarnya tidak ada. Dan seringkali ini terjadi di gurun pasir yang seperti Pak Ustadz, Pak Kiai tadi sampaikan bahwa di jalan-jalan kita suka melihat ada genangan seperti Fata Morgana air. Dan mungkin pada kesempatan kali ini Pak Kiai akan membahas masalah dunia Fata Morgana. Silakan Pak Kiai. Baik, Bapak Julian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi nastofa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du fa ya ibadallah. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI di mana saja ayah bundaku terkasih berada. Hari ini kami berada di studio. Kita berdoa semoga Allah selalu memberkahi kita dunia dan akhirat. Dunia Fata Morgana. Dunia hanya bayang-bayang saja. Dan dunia ini adalah seperti panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita? Kok diam aja? Mengapa kita? Bersandiwara. Bersandiwara. Iya. Dunia ini panggung sandiwara. Kan begitu? Ya. Stop, jangan nyanyi. Ya. Lanjut. Kita break dulu Pak Kiai. Kita akan lanjutkan setelah break berikut ini. Ya. Subhanallah. Ya. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tentunya tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di sini. Tentunya di program kebanggaan kita bersama Kiai Haji Agus Dermawan, Dai Berjuta Pemirsa. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Ya, tadi Pak Kiai sudah menyanyikan sebuah lagu. Menjadi dunia ini panggung sandiwara. Betul Ya. sekali. Jadi Ya. dunia ini Fata Morgana, Fata semu. Morgana. Ya. Baik. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI, ayah bundaku yang segalanya, sehat panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin. Dunia Fata Morgana memang bayang-bayang saja. Dalam sebuah statement Quran, suratnya ke-57, ya, Al-Hadid, ayatnya 20, Allah memberikan firman, statementnya, Bismillahirrahmanirrahim, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tufakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Di sini para pemirsa ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah la'ibun. La'ibun itu hanya permainan saja. Jadi permainan la'ibun itu ternyata dia mempermainkan dengan fisik dan jasad la'ibun. Beda dengan lahwun, itu yang melalaikan hati. Permainan hati dan permainan jasad manusia. Jadi banyak manusia yang lupa akan akhirat, akan Allah, ya Pak, akan iman, akan takwa. Sehingga Allah mengatakan, I'lamu, ketahuilah kalian semua, annamal hayatud dunia.
Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya laibun, permainan, walahwun, tuh sandiwara. Jadi hanya permainan dan sandiwara. Kemudian ada satu penafsiran hanya melalaikan saja. Jadi laibun itu permainan yang melalaikan manusia. Kemudian wazinatun ada perhiasan-perhiasan yang motivasi. Yang tujuan manusia itu memperkaya harta. Di sini ada kelanjutan ayatnya adalah watafakhurun. Tuh, jadi saling berbangga-bangga. Dengan apa berbangga-bangga? Bainakum di antara kalian semua tidak lain adalah watakathurun fil amwal wal aulad. Jadi dia kompetisi berlomba-lomba dalam harta dan anak-anak. Jadi di kompetisi itu dia berlomba, dia berpacu dalam mencari harta. Agus Dermawan boleh nggak mencari harta yang banyak? Boleh. Karena hidup di alam dunia harus kita jadi orang yang kaya raya. Amin dong. Amin. Islam itu harus kaya Pak. Pak Fahmi. Harus kaya Islam. Kalau sudah kaya ada yang namanya wajib haji. Haji wajib bagi orang yang mampu. Betul tidak? Kemudian orang yang mampu itu wajib zakat. Betul enggak? Jadi orang yang berzakat infak sodako, orang yang banyak harta, banyak rezeki, pergi haji. Di sini artinya watakathurun fil amwal, maksudnya adalah mereka kompetisi harta tanpa ada iman. Tanpa ada zakat infak sodakoh, tanpa ada urusan agama. Nah di sini wal aulad, dia berbangga-bangga dengan anak-anaknya yang di mana dan di mana. Tapi dia tidak bangga. Izin, kalau seandainya anak kita bahasa Inggrisnya Ponten 5 angka 4 saja, panggil guru private di rumah. Matematika, ya, tidak bisa, panggil ayo privat di rumahnya. Tapi kalau anak kita nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, durhaka sama orang tua. Orang tua kita sekarang, izin, terkadang banyak yang tenang-tenang saja. Padahal kalau ada anak satu orang saja atau di antara rumah tangga kita yang tidak sholat satu orang saja, itu satu kemalangan. Yang paling malang, tapi lebih malang dari Kalimalang. Faham semuanya ya? Kemudian adalah kamatsali ghaisin. Kamatsali ghaisin artinya adalah pada saat orang-orang yang berbangga-bangga, bermegah-megah dengan harta benda dan anak-anak, kamatsali ghaisin a'jabal kufar nabatuhu, ya, di sini adalah seperti halnya perumpamaan hujan. Kamatsali ghaisin. Jadi seperti halnya adalah hujan di waktu siang deras, di waktu malam deras hujan. Kemudian a'jabal kufar, yang membuat takjub, yang membuat kagum orang-orang para petani-petani kafir, petani orang yang ingkar pada Allah. Nabatuhu, ya, tanaman-tanamannya itu menjadi subur, indah, cakep. Jadi karena hujan, padahal hujan saja kalau bicara soal hujan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat, betul tidak? Dulu waktu kepanasan kita minta hujan. Betul? 8 bulan panas, kering kerontang, bahkan hutan kebakaran. Kita minta hujan istisqa, diberikan hujan sebanyak-banyaknya kebanjiran. Alhamdulillah. Banjir, alhamdulillah. Ya. Al-syara wa dara maskur. Dalam suka dan duka tetap kita bersyukur kepada Allah. Setelah tanaman-tanamannya itu subur, makmur, gemah ripah, loh jenawi, toto tentem kertoro harjo. Kita nggak mau dikatakan tumbuhan Indonesia ini, maaf ya, seperti orang-orang yang zaman waktu itu ada negeri Sabak. Ibu tahu Sabak? Negeri Sabak itu di Yaman waktu itu. Ibu. Negeri Sabak itu di Yaman. Dan di Yaman itu ada seorang ratu yang bernama Belkis. Dan kaitannya oleh Nabi Sulaiman itu ada di Palestina. Kemudian Ratu Belkis waktu itu dia membuat bendungan Sa'dul Ma'rib para pemirsa. Kemudian bendungan Sa'dul Ma'rib itu Masya Allah buat pengairan irigasi yang dialirkan untuk negerinya Sabak. Makanya ada laqad kana lisabain, bismillahirrahmanirrahim, ada satu ayat mengatakan surahnya surah Sabak. Laqad kana, ya,
lisabain fi maskanim ayah. Sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah di tempat kampung halamannya, di rumahnya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu negeri Saba. Laqad kana lisabain fi maskanim ayah. Janatani, ada 2 kebun yang subur. Ayamini wasimal. Janatani ayamini wasimal, ada 2 kebun yang subur. Kemudian ternyata Allah mengatakan kulu mirizki rabbikum, kulu mirizki rabbikum, makan kalian semua dari rezeki yang Allah berikan kepada kamu, dari Tuhan kamu. Pak Julian, kulu mirizki rabbikum, rezeki dari Tuhanmu Allah. Kemudian apa? Setelah kamu sudah mendapatkan rezeki negeri Sabak waktu itu, seperti Indonesia sekarang, subur, makmur, betul? Hebat. Tapi saat itu jangan lupa setelah kamu makan rezeki Tuhanmu, waskurulahu, hendaknya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena negeri Sabak waktu itu ada statement ayat Quran mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang subur dan rakyatnya makmur dan pemimpinnya pun diampuni, rakyatnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi negerinya luar biasa. Karena negeri Sabak tidak bersyukur setelah diberikan rezeki yang berlimpah ruah, subur makmur, mereka tidak bersyukur tapi fa'aradu, mereka berpaling, tidak mau menyembah Allah, bahkan dia bertikai, konflik, ribut soal harta dunia. Padahal dunia ini panggung sandiwara, hanya sekedar laibun walahun, permainan dan melalaikan saja. Kemudian ayat selanjutnya adalah tsumma yahiju, seperti halnya hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian para petani itu takjub melihat tumbuhan yang subur, tanaman-tanamannya. Tsumma yahiju, tanaman itu selama hidup lama-lama jadi kering, kan nggak kekal. Itu yang dikatakan fata morgana. Ibu, Bapak, sehat? Mau ke sorga? Stop sampai di sini, cukup ya. Nanti bilangnya suami merit lagi ya. Jadi banyak jalan menuju surga. Oke. Selanjutnya, gimana Pak? Kita nanti lanjutkan, kita break dulu sebentar. Oh baik. Ya, baik. Ya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tentunya tetap di Serami Islami. Pemirsa TVRI, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya masih dengan topik dunia Fata Morgana, masih bersama Kiai Haji Agus Darmawan Dai berjuta pemirsa. Tentunya di Serami Islami. Iya, oke, mungkin bisa dilanjutkan. Iya, baik Pak Julian, para pemirsa Indonesia, Serami Islami TVRI yang berbahagia. Seperti halnya hujan, kemudian memberikan kesuburan, ketakjuban, kebingungan itu orang-orang petani-petani kafir waktu itu. Ternyata tumbuh-tumbuhannya itu subur. Kemudian dia tidak yakin, dia tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa hujan itu Allah yang memberikan. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian nih wa ma anzalallahu itu Allah, apa Allah turunkan yang namanya air hujan dari langit. Betul apa tidak? Wa ma anzalallahu minas sama, tuh langit ya, mimma'in berupa air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Maka aku hidupkan, kata Allah, bumi ini, fa ahya bil arda, aku hidupkan ini bumi ba'da mautiha, setelah ini bumi mati. Maksudnya mati bumi itu bukannya meninggal atau mati itu ba'da mautiha. Maksudnya mati, setelah mati itu kering kerontang tuh bumi, gersang. Panasnya bukan main. Allah turunkan hujan. Nah, fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Kemudian Allah tebarkan yang namanya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Amin dong. Amin. Alhamdulillah. Kemudian wa tasrifir riyah, angin, wa sahabil musakhkhar, awan, Allah mainkan semua. Bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Luar biasa. Itu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka nggak sadar bahwa itu hanya fata morgana. Para pemirsa, hanya bayang-bayang saja. Dan tidak kekal abadi, dunia ini fana. Kemudian
Allah memberikan perumpamaan itu seperti halnya yang namanya pohon-pohon tadi yang subur oleh petani-petani tadi. Dan mereka takjub, mereka bingung, mereka kagum. Tapi selanjutnya summa yahiju. Kemudian itu pohon-pohon yang tumbuh tadi Pak Julian, dia kering kerontang, dia kering. Nah, Allah memberikan fatarohu ya musfarran. Fatarahu maka kamu lihat ya, kamu melihatnya, melihatnya pohon-pohon itu musfarran. Ternyata itu pas sudah kering, sudah layu, musfarran berwarna asfar, berwarna kuning. Kan dari hijau tuh. Dari hijau. Kemudian semakin tua kan, semakin berwarna terus kecoklatan. Dia kuning. Setelah kuning musfarran, thumma yakunu hutaman. Nah kemudian dia menjadi hancur, jatuh. Terlepas dari apa? Terlepas dari tangkai. Wa fil akhirati azabun syadid. Dan di akhirat itu ada azab yang pedih. Nah, kebaikan-kebaikan akan mencapai kebaikan juga surga. Keburukan akan mendapatkan neraka. Nah di sini Allah mengatakan wa maghfiratum minallahi wa ridwanun. Jadi wa maghfiratun dan Allah akan berikan ampunan. Tuh, minallah. Dari Allah, Allah berikan ampunan. Allah berikan ampunan. Kemudian waridwanun. Waridwan berupa keridoannya. Amin. Kemudian wa mal hayatud dunya. Dan apa-apa yang ada kehidupan di dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan adalah kesenangan yang sangat menipu. Makanya jangan dikira itu bahwa dunia yang Bapak Ibu kejar, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang yang terlampau cinta dunia itu pangkal segala kejahatan. Maaf ya, fana. Sebentar, ada ayat yang lain mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah jadikan kamu min dha'fin, lemah, baby. Ibu. Piye kabare? Kumaha ada ramang? How are you today? Alhamdulillah. Kaif halukum thayyib? Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Ini kepala ikan kakap enak banget nih. Ya. Ya. Waridwanun. Tuh, di sini ada kata ridwan. Para pemirsa Indonesia, ridwanun. Ridwan itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi wamal hayatud dunya. Dan apapun apa-apa kehidupan dunia itu melainkan illa mata'ul ghurur, kecuali adalah kesenangan yang sangat menipu. Faham ya? Makanya ada ayat yang lain mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah jadikan kamu lemah, dulu baby, bayi, up and down. Jatuh bangun, terbata-bata, betul? Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin kuwatan, tsumma ja'ala min ba'di kuwatin. Nah, di sini ada kata Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah jadikan kamu lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin kuwatan. Habis lemah Allah kasih kuat. Dulu bayi, sekarang kita sudah kuat dewasa. Amin dong. Amin. Alhamdulillah. Kuat, gagah, cantik, cakep, ganteng. Pas ganteng kemarin nih. Amin. Cakep, gagah, ganting, kaya, makmur. Wah, hebatnya bukan main. Tapi setelah kamu gagah, nih Agus Dermawan gagah nih. Wah, cakep nih. Amin. Umpamanya nih. Sehat. Amin. Pak Julian, sehat kita semua. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan. Habis lemah kamu, Allah kasih kamu kuat sekarang. Setelah kuat, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan. Habis kuat, Allah kasih lemah lagi. Usia kanak-kanak masih lemah dong. Dewasa, kuat, gagah. Setelah usia gagah, jangan lupa tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan. Habis kuat, Allah kasih lemah lagi. Usia yang renta, yang ajus, yang kakek, yang nenek. Faham ya? Kemudian setelah Allah kasihkan lemah, usia yang renta, Pak, renta. Sampai 70 tahun, 80 tahun, kan renta tuh. Allah kasih Bunda Ustazah Hajah Hedi dan Amru. Ya, ada artis kita ini, ada bintang film kita yang mengaji terus. Terima kasih Bunda. Dan grupnya juga ada bintang-bintang film semua ini. Luar biasa, artis-artis semua ya. Alhamdulillah pada mau ngaji pagi-pagi. Alhamdulillah.
Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhofan. Habis kuat Allah kasih lemah lagi usia yang renta. Yang nenek, yang kakek. Renta dulu kita dituntun oleh mamah kita. Dulu dituntun oleh papa kita. Dan nanti kita akan dituntun oleh cucu kita. Dengan bertongkat, bahkan Allah kasih tanda. Para pemirsa Indonesia Serambi Islami TVRI, kemudian Allah kasih tanda. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhofan. Habis kuat Allah kasih lemah lagi. Betul ya? Berupa tanda apa Agus Dermawan? Wa syaibatan, syaibah. Ini Quran yang bicara. Syaibah itu adalah uban yang sudah mulai bertabur. Mata mulai agak kabur. Pipi agak kendur. Gigi mulai gugur. Makan cuman bubur. Yang ditunggu liang kubur. Kuburan. Benar kan? Ini yang dimaksud dunia ini tidak kekal. Dunia ini fata morgana. Dan dunia ini cuma sebentaran saja. Sebentar kita akan break event point. Break apa langsung? Kita break dulu ya. Oh, Karena break. kita akan lanjutkan. Oke. Pas banget nih Pak. Oke. Iya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tentunya tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di program menambah dan mempertebal keimanan Islam kita. Bersama Kiai Haji Agus Dermawan, Dai Berjuta Pemirsa. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Ya Pak Kiai, kita akan lanjutkan tentunya pembahasan mengenai dunia Fata Morgana. Tadi Pak Kiai sebutkan bahwa kehidupan itu sebenarnya senda gurau atau main-main saja. Dan akhirat itu adalah kehidupan sebenarnya. Tapi mengapa begitu banyak manusia di dunia ini justru mengejar dunia yang begitu berlebihan, dalam arti saling sikut, saling yang sudah tidak mengenal kompromi lagi. Itu yang saya berkali-kali para pemirsa mengatakan bahwa i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal untuk duniamu, pergi pagi pulang petang, banting tulang, peras keringat, yang kejar uang, harta. Maaf. Kemudian tanpa disadari bahwa dia itu akan nggak terasa loh. Sekarang sudah umur kita 51, 52. Tiba-tiba kematian datang. Katanya jantung. Kan? Katanya miokard infark. Katanya odem paru. Katanya renal failure, gagal ginjal, hemodialisa, cuci darah. Kan begitu. Jadi kalau menurut saya jangan salahkan apapun soal penyakit, soal yang penting ibda bin nafsik. Sejak dini nih, amin dong. Nih sejak sekarang mulai nih ibda bin nafsik. Mulai kebaikan-kebaikan. Jangan sampai lupa, walaupun apapun yang terjadi, percayalah bahwa kebaikan-kebaikan, kebenaran tidak memihak kepada siapapun. Yang benar, benar. Yang salah, salah. Dalam hidup ini yang dikatakan fata morgana, maksud saya kita nggak bisa, tidak usah bicara soal ini sebentar permainan. Pokoknya kita bicara kebaikan. Kalau kebaikan itu akan datang kebaikan pula. Nah oleh karena itu dunia ini sebetulnya Pak Julian mazro'atul akhirah. Dunia itu tempat menyemai. Kita semai, kita tanam tuh nandur. Tahu nandur? Apa nandur? Nandur apa? Nah, nandur tuh nanam mundur. Oh, Bener. nandur. Ada aja istilahnya. Memang nandur tuh tanam sambil mundur. Itu dunia mazro'atul akhirah. Dunia itu tempat kita menyemai dan kita petik di akhirat kelak nanti, di hari kiamat nanti. Nanti di hari kiamat tuh nanti ada orang tuh yang termehek-mehek. Tahu termehek-mehek? Ada orang yang tergopoh-gopoh, ada orang yang melata berjalannya, dia berteriak lapar dan haus, capek, pegel. Tapi nanti di hari kiamat, tuh orang yang mementingkan soal akhirat saja, bahwa wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramal untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Tapi dia berpikir tuh tentang akhiratmu.
pada saat di hari kiamat, Allahu Akbar. Dipanggil tuh sama Allah. Di mana orang yang ahli sholat, amin. Ahli puasa, amin. Ahli zakat, infak, sedekah, amin ya. Ahli ibadah, itu ada sekelompok orang berjalan cakep, gegap gempita sekelompok orang. Masya Allah. Fayahrujunur. Itu orang berwarna-warni pakaiannya, ada yang hitam, merah, coklat. Ada abu-abu. Ada yang pakai apa nih? Ya pokoknya Songket. ya marun, songket. Ya gegap gempita. Pemirsa juga ada yang Masya Allah izin. Ih cakep. Fayahrujunur. Keluar wajah. Di wajahnya keluar sinar berseri-seri. Kinclong atau glowing-glowing. Iya, glowing. Glowing. Karena di dunianya pakai krim siang, krim malam. Cakep. Fayahrujunur, dia air wudu. Fayahrujunur. Kemudian itu orang yang bersinar wajahnya di hari kiamat nanti. Fayattabi'u Jibril wa Mikail. Di backing oleh malaikat Jibril dan Mikail. Alhamdulillah. Kemana ya muruna? Ala siratul mustaqim kal barqil khatib. Melintasi jembatan siratul mustaqim itu seperti kilat menyambar. Cepatnya bukan main. Sampai di ujung jembatan siratul mustaqim. Fayasjuduna lillah Allah. Mereka semua sujud di hadapan Allah. Allahu Akbar. Pas sujud di hadapan Allah. Orang tadi yang berwajahnya bersinar glowing tadi. Ternyata Allah mengatakan. Irfa'u ru'usakum. Angkat kepala kamu semua. Angkat. Sekarang bukan saatnya kau sujud di hadapanku lagi. Sekarang saatnya kau masuk ke surga yang aku siapkan di seberang sebelah sana. Amin. Alhamdulillah. Semoga ada tulisan, selamat datang jamaah Serambi Islami TVRI. Amin. Dan para pengikutnya se-Indonesia. Amin. TVRI. Amin. Dan lain-lain. Masya Allah cakep, ahli ibadah. Alhamdulillah. Senang. Nah oleh karena itu semua tergantung kepada kitanya. Pak Agus Dermawan, ini kan fata morgana dunia. Iya, tapi kita kan harus bekerja, cari nafkah. Iya untuk hidup. Tetapi jangan sampai kita terkecoh oleh dunia itu. Sebab dunia itu maksudnya adalah kejar, cari, makmur, berkah. Jangan ada kata sombong. Kamu bangga dengan harta bendamu. Kamu bangga dengan dengan kepunyaanmu. Yang apa yang kamu punya itu enggak selamanya. Dirimu saja, Agus Dermawan, diri kita tidak kekal abadi. Yang sebentar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, demikian ya. Pak Julian. Iya Pak Kiai, tentunya begitu dahsyat pesona dunia ya Pak Kiai. Sehingga Rasulullah juga SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terperosok dalam gemerlap dunia. Ya. Sabda Nabi SAW ini, bukankah kemusyrikan sebenarnya yang aku khawatirkan, tetapi yang aku khawatirkan adalah kalian adalah perhiasan kehidupan dunia. Itu pernah dikhawatirkan oleh Nabi kita. Ya. Jadi di sini dimaksud kenapa kok Nabi untuk mengkhawatirkan umatku mengejar keduniaan yang terlampau berlebihan, khawatir mereka lupa. Lupa dengan kesenangan dia maksud saya adalah manusia yang kebanyakan itu dia lupa akan satu kenikmatan akhirat yang memang belum nyata di hadapanmu. Menurut mereka, kalau menurut saya bahwa sudah nyata bahwa Allah sudah memberikan kenikmatan dunia dengan berupa harta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab dunia itu Masya Allah kadang-kadang manusia itu ada peribahasa Jawa mengatakan urip iku mung sawang sinawang. Ada gak peribahasa Jawa tuh? Ada gak? Saya pernah dengar tuh urip iku mung sawang sinawang. Ada gak nih? Artinya adalah hidup itu hanya sekedar melihat dan dilihat. Seakan-akan itu enak banget. Enak banget. Tapi belum tentu dia enak seperti kita. Mungkin kata orang itu Pak Agus enak banget. Mungkin itu orang lebih enak daripada saya. Jadi saling melihat, saling memandang. Tetapi kita nggak bicara soal itu. Yang penting syukuri akan nikmat yang sudah ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah.
Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan jangan menyerah. Jadi demikian, mudah-mudahan hal ini bisa kita tanggulangi dengan penuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting supaya kita terhindar dari musibah yang tadi itu yang melalaikan akan permainan dunia fata morgana. Hendaknya kita pandai bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Ya, lanjut. Pak Kiai. Jadi kita break dulu Pak Kiai. Oh, break. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Soalnya sudah banyak yang ingin bertanya nih, Bunda-bunda dan Ayahanda. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tentunya tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami, masih bersama Bapak Kiai Haji Agus Darmawan, dan tema kita masih dalam tema dunia fata morgana. Dan tentunya pada kesempatan kali ini Pak Kiai, ini saya ingin bertanya Pak Kiai, tadi Pak Kiai sebutkan bahwa dunia ini fata morgana ya, kita sudah tahu semua, bunda-bunda ayahanda juga mungkin sudah mengetahui, tapi banyak sekali manusia yang mungkin pergi, apalagi kalau kita sudah mampu ya, menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Yeah. Nah, ketika balik mereka tuh merasa ingin seolah-olah dipanggil kalau nggak dipanggil haji kayaknya kurang afdol gitu loh Pak Kiai. Padahal kita tahu sebenarnya kan itu hanya sebuah kewajiban kita sebenarnya untuk melakukan ibadah haji. Salah satu kewajiban kita sebagai umat muslimin. Itu gimana kalau Pak? Pertanyaannya apa? Pertanyaan kenapa masih banyak orang seperti itu ya Pak Kiai, yang maunya dipanggil haji, maksudnya kalau nggak dipanggil haji itu banyak. Kaitan fata morgana kemana tuh? Ya karena dia duniawi, terlalu duniawi gitu loh. Oh gitu, duniawi. Bukan, salah interpretasi. Nabi Muhammad sudah haji, Nabi Ibrahim sudah haji, tapi nggak ada tuh Haji Muhammad SAW. Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah haji, tapi tetap Nabi Muhammad. Sebetulnya haji itu rukun Islam yang kelima. Pergi haji jika mampu adanya. Sekarang orang banyak menerjemahkan pergi haji jika laku tanahnya. Ya, sebetulnya it's okay. Sebetulnya haji itu memang berat. Al-Haju Arafah. Haji itu ukuf padang Arafah. Kenapa saya jadi ngomong masalah haji nih? Dipancing haji tadi. Al-Hujjaj wal Umar wahbdullah. Orang yang pergi haji dan umroh itu adalah tetamu Allah. Jadi kalau orang yang pulang haji itu kadang-kadang maaf, mungkin saya masuk kesombongan diri kali. Dia pulang haji lewat sebuah gang. Dia panggil, Pak Udin, Pak Udin. Dia kagak mau nengok. Pak Udin, lo gak tahu nih peci gue nih. 150 juta. Haji gue. Nggak boleh juga kayak begitu. Mohon maaf yang namanya Pak Udin. Sorry bukan Pak Udin yang di rumah, bukan. Atau Pak Agus Darmawan. Saya sudah haji. Tapi bukan yang harus dijaga adalah kemabruran ibadah haji. Ibadah haji yang mabrur itu adalah ibadah haji yang memang, nih tolong. Yang memang saudara adalah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ada perubahan-perubahan. Oke. Mudah-mudahan tidak berlanjut soal haji. Ya. Ini kaitannya masalah fata morgana ya. Mudah-mudahan tidak ada kesombongan. Ini masalah keduniaan ya. Mau haji mau tidak, tapi yang bagus ya sopan santun aja. Kalau pulang Bu Haji kan kagak salah juga. Ya. Nyenengin hati orang. Idhol surur. Pak Haji Julian, apa kabar? Kan cakep. Iya. Julian kagak cakep dia. Iya, betul enggak? Masuk kepada akhlakul karimah. Oke, iya. Pak Kiai, tentunya kita masih terus akan membahas dan ini sudah ada yang ingin bertanya, bunda-bunda ayahanda, silakan yang ingin bertanya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Agus Darmawan yang saya sangat hormati. Saya mau tanya, kadang-kadang dalam dunia pekerjaan ada mungkin di beberapa perusahaan atau di beberapa kantor yang dilarang untuk membicarakan soal agama. Nah mungkin ada kiat atau
nasihat dari Pak Kiai mengenai hal tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita sudah buka pertanyaan pertama. Selanjutnya Bunda Ayahanda, pertanyaan kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Agus Dermawan yang saya hormati, saya ingin bertanya, di dalam kehidupan kita ini terkadang kita sedang berada di atas, diuji dengan harta, tapi terkadang kita jatuh kemiskinan atau bangkrut. Bagaimana solusi dari Pak Kiai bila mana kita sedang berada di bawah? Saya dari Masjid Taklim Nurul Islam, nama saya Ibu Parni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih buka pertanyaan, silakan. Pertanyaan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Bapak Kiai Haji Agus Darmawan yang terhormat, nama saya Ibu An Hasanah dari Majelis Taklim Ahli Lawemangun. Pak Kiai mohon penjelasannya bagaimana kalau orang memamerkan hartanya yang dia punya. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai mau dijawab dulu 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ini bagaimana kalau di kantor tuh banyak yang orang bilang nggak usah bicara agama deh kalau di kantor. Tapi kalau memang di masjid silakan. Bagaimana nasihat Pak Kiai untuk masalah seperti ini? Iya, justru Ibu Hajah, Bunda Hajah Heni dan Amru, agama itu harus ditebarkan di muka bumi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajak teman-teman ke arah Tuhanmu. Amin. Insya. Ajak teman-teman ke arah Tuhanmu. Ngapain ke arah Tuhanmu tuh? Dengan hikmah dan bijaksana. Jangan ada kata sorry, jangan ada debat kusir yang tak kunjung selesai, yang menimbulkan pertikaian konflik. Jangan bicara soal khilafiyah yang memang ada perbedaannya. Khilafiyah pun merupakan rahmat dari Allah buat kita. Sebetulnya hikmah bijaksana dengan kebaikan-kebaikan. Kalau tidak masuk agama dalam pekerjaan kita, maka timbullah perbuatan yang tidak diinginkan. Mohon izin. Mungkin kita korupsi, manipulasi, nepotisme. Mungkin kita, sebetulnya bekerja di mana saja kita berada, itu ada kata ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu. Fa'ilam takun tarahu fa'inahu yarok. Apabila kamu menyembah Allah di mana saja kamu berada, di kantorkah pengajian, atau di mana saja berada, seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, tapi Allah yang melihat kita, itu masuk iman, Islam, dan ihsan. Faham ya? Mohon izin, mohon maaf kepada para pemirsa yang memang jangan disatukanlah antara agama dan pekerjaan. Oh, tidak dibenarkan. Justru dibenarkan. Kita sholat, hayya Allah sholat, pekerjaan kita. Masih kerja terus bos kita. Kerja. Maaf, jam sholat. Jadi, orait labura, bahasa yang lain mengatakan bekerja sambil berdoa. Insya Allah tambah berkah ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana arahan Pak Kiai jika kita dalam kondisi dalam kesulitan. Karena kan memang kadang di atas, kadang di bawah. Bagaimana kondisi jika kita sedang di kalau bawah? kita berada pada kesenangan, itu ada kata istidraj. Istidraj itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu diulur. Senang, lupa. Tak solat. Makanya babuek bayi padawi, babuek jahat sekalipun jangan. Berbuat baik itu harus hati-hati, berbuat jahat sekalipun jangan. Nih kepala kakapnya sudah mulai kelihatan ini. Kok kepala kakap? Jadi berbuat baik. Nah di sini, saudara yang terhormat, kebaikan-kebaikan itu akan muncul. Iya, kalau tadi pertanyaannya adalah? Yang pamer harta ini, Pak. Tidak, yang kedua? Yang kedua uji jika kita kondisi Ya, saat dia meningkat itu diuji oleh Allah. Tetapi saat kita merendah nanti pada saat roda berputar berada di bawah, tetap dalam kesabaran. Dan kesabar itu mau tahu nggak, asobru kasibrin murun fi mazaqatihi lakin awakibu ahlamil asal. Sabar itu pahitnya seperti jadam, pahit banget. Jadam itu getah pohon dari Yaman,
pahit. Obat diabetes mellitus pahit bukan main. Itu lebih pahit dari jadam sabar. Tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Ibu mau madu? Pertanyaan. Ibu mau madu? Pertanyaan Tidak mau dimadu. Pertanyaan menjebak. Maksud saya adalah sabar itu pahitnya lebih pahit daripada jadam, obat tuh. Lebih pahit daripada obat jadam. Tapi akibatnya lebih manis sabar itu daripada madu. Maksudnya bukan di madu. Tapi lebih manis daripada madu. Luar biasa. Ya. Kemudian lanjutkan. Ya, pertanyaan ketiga. Oh, kita akan break dulu Pak Kiai. Jadi kita akan lanjutkan lagi untuk melanjutkan pertanyaan dari bunda-bunda dan ayahanda. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tentunya tetap di TVRI, di Serami Islami. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini, masih bersama Kiai Haji Agus Dermawan, dai berjuta pemirsa. Di mana lagi? Di Serami Islami? Ya, Pak Kiai kita akan lanjutkan Pak Kiai. Baik. Ini ada pertanyaan ketiga yang belum dijawab. Ini mohon arahan pandangan Pak Kiai dengan fenomena bahwa banyak sekali kita lihat, khususnya saat ini ya, di media sosial tuh banyak sekali orang yang pamer harta yang mereka punya. Bagaimana pandangan Pak Kiai? Itu ada kata tahadus binikmah. Menceritakan memakai kenikmatan dari Allah. Kalau kata saya tergantung pada niatnya. Ibu beli tas bagus, ibu nggak pakai buat apaan? Tapi niat ibu bukan buat pamer. Yang mengatakan pamer teman ibu yang ngiri. Mamer, nah begitu. Ibu nggak mamer, pakai aja. Tergantung pada hati, kalau hatinya baik, baik. Hatinya buruk, ya buruk. Faham? Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahil qalb. Jadi ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Baik baik, buruk buruk. Apa itu? Hati ala wahil qalb. Makanya hati itu penting. Makanya ibu-ibu kalau hati saking pentingnya itu dibuat anak ibu nyebrang, hati-hati nyebrang. Naik pohon, hati-hati. Naik pohon, hati-hati berkendaraan, hati-hati kan saking pentingnya hati. Nggak ada kuping-kuping, hidung-hidung, mata-mata, kaki-kaki, nggak ada, hati-hati. Ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Oleh karena itu tergantung pada niatnya. Ya. Kalau niat, yang bisa membaca hati, mamer diri sendiri. Kalau hatinya, ya mamer, jadi ria sombong. Takabur. Takabur apa? Pakaian Allah. Dirampas pakaian Allah. Faqad azabtuhu. Maka akan ku azab dia. Al-izzu izzati wal kibriya'u ridai. Wa manaza'ani faqad azabtuhu. Tuh nggak boleh. Faham ya? Ya. Hati. Oke. Baik, jadi semua tergantung pada niat Pak Kiai ya. Baik, selanjutnya kita akan buka pertanyaan selanjutnya. Silakan bunda-bunda ayahanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Darmawan yang saya banggakan dan saya cintai, Syekh Fahmi dari Fahmi Tamami. Kita tahu bersama bahwa ada kata-kata atau hadis ya yang mengatakan bahwa hiduplah kamu, kejarlah dunia ini seakan kamu akan hidup selamanya. Sholatlah seakan kamu mati esok gitu ya. Itu gimana cara untuk supaya kita tuh bisa sholat khusyuk, bisa kejar dunia itu, kita tetap dunia ini tetap kita kejar gitu ya. Dan juga bagaimana cara kita untuk mendidik anak kita supaya tidak cinta akan dunia. Itu aja Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya silakan bunda-bunda ayahanda yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang terhormat, saya Ibu Mulyani dari Majelis Taklim Maulidah Fitria. Pak Kiai, apakah dengan kita banyak bersodakoh itu sudah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih buka pertanyaan selanjutnya. Silakan, pertanyaan ke-6.
Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati. Saya Rini dari Majelis Taklim Nurjanah Cinere, pimpinan Hajah Henidar Amru. Terkadang orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan harta. Apa nasihat Bapak Kiai untuk orang-orang yang memiliki sifat seperti ini? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab dulu Pak Kiai? 3 pertanyaan. Iya, silakan. Yang pertama adalah bagaimana Pak Kiai mohon arahannya untuk dapat melatih anak kita untuk tidak cinta dunia dan juga supaya lebih khusyuk beribadah dalam sholat. Ya, kehusuan ibadah tergantung kepada aktivitas seseorang. Kalau seseorang punya kesalahan besar kepada Allah dan manusia, seakan-akan dikejar, dihantui, dan tidak akan timbul kehusyuan. Tapi kalau selama kita berbuat kebaikan akan muncul kehusyuan. Faham ya? Nah tadi yang saya katakan bahwa sebuah statement Nabi mengatakan, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Beramal dunia, hidup selamanya, seakan hidup selamanya. Tapi akhiratmu seakan-akan kamu bakal mati besok. Jadi kalau orang yang mau khusyuk, coba deh usahakan pada saat usai sholat seakan kita mati. Kalau ada berita Allah memberitahukan, Agus Dermawan sebentar nih hari besok meninggal. Dari mulai sekarang saya, zakat apa saya habisin? Haji, betul nggak? Sholat, kadang-kadang orang-orang kalau ada berita itu selalu, paham ya? Seakan-akan kamu bakal mati besok. Makanya kebaikan-kebaikan itu Pak Fahmi, itu utarakan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan pekerjaan yang baik itu akan muncul keharmonisan, akan muncul kehusyuan. Contoh, saya jahat sama istri seandainya. Saya bohong sama istri, bawanya ketakutan. Kenapa? Karena punya simpenan, saya takut sama istri yang pertama ini. Dan perasaan bukan takut, sorry ya. Perasaan saya gimana, maunya marah sama istri saya. Ini yang pertama ini. Tapi Umar bin Khattab luar biasa. Umar galak sama siapapun. Umar bahkan setan takut sama Umar. Tapi Umar pas pulang ke rumahnya takut sama bininya. Mungkin bukan takut sama istri kali ya. Tetapi dia menghormati istri. Kenapa? Karena istriku yang melahirkan anak-anakku. Istriku yang melahirkan anak-anakku. Umar tuh menghormati istrinya. Jangan pun maaf istri yang sudah meninggal. Belum meninggal juga udah kacau balau kita. Allahu Akbar. Oke, stop soal itu ya. Kemudian anak yang soleh ya tergantung sama orang tuanya. Kita bina, kita tata, kita arrange untuk menjadi anak yang on call. Yang edit time, already standby. Artinya adalah iman dan takwa dimadrasahkan, ada satu ilmu dunia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dia berpadu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik. Jadi jangan meninggalkan dunia juga, karena hidup kita di dunia, ya. Tapi kejar dunia, maksud saya adalah jangan sampai terperdaya dengan ini adalah fata morgana, hanya sesaat saja. Oke, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan banyak bersedekah itu merupakan perwujudan syukur kepada Allah? Syukur. Jelas pasti inna fis shadaqati khamsu hisalin. Sedekah itu punya 5 hal. Yang pertama adalah tazidum fi amwalihim, akan bertambah harta kekayaan mereka. Amin dong. Amin. Kemudian yang kedua, sedekah itu akan jadi dawa lil marid, obat buat orang yang sakit. Orang sakit sembuh. Amin. Apalagi orang yang sehat tambah sehat semua, amin. Kemudian orang yang sedekah itu yarfa'ul ta'ala, ya. Allah yarfa'ullahu ta'ala, Allah akan mengangkat tuh, ya. Mengangkat tuh yang namanya anhumul bala, dari bala dan musibah itu Allah angkat. Tadinya mau datang musibah bala, hilang. Amin. Kemudian orang yang gemar sedekah yamuruna ala siratal mustaqim kal barqil khatib, melintasi jembatan siratal mustaqim insyaallah seperti kilat menyambar. Amin juga. Orang yang gemar sedekah insyaallah yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab.
sedekah itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Luar biasa. Amin insya Allah. Demikian kata Nabi Muhammad SAW. Pasti dia akan mempengaruhi satu kehusyuan ya dalam ibadah. Ya baik. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana terkadang orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, harta, apa nasihat Kiai untuk orang-orang yang memiliki. Makanya jangan tujuan hidup itu mencari harta. Kalau bapak ibu keluar dari rumah, saya harus dapat uang. Kalau nggak dapat uang, saya keluar dari rumah harus dapat benda itu. Kalau nggak dapat, maka segala cara akan dilakukan oleh seseorang. Makanya unzur man asfala minkum wa tanzur ila man fawqakum. Lihat apa yang di bawah dan kau lihat apa yang di atas. Alhamdulillah saya punya mobil satu. Tetangga sebelah cuma punya motor. Yang punya motor, alhamdulillah. Sebelah cuma punya sepeda. Yang sebelah, alhamdulillah punya sepeda. Sebelah cuma berjalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah sehat jalan kaki. Jogging track, oh menghilangkan rematik, sehat. Lihat sebelah, tetangga sebelah, lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, biarin, gue masih hidup, tetangga sebelah mati gak balik lagi. Nah, syukur akan nikmat Allah. Alhamdulillah. Iya, lanjut. Baik. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan jawab pertanyaan ini karena kita harus break sesaat lagi. Baik. Baik, pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tentunya tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami di sini, masih bersama Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa dalam tema Dunia Fata Morgana. Dan masih bersama di Serambi Islami. Alhamdulillah, masih semangat ya bunda-bunda ayah Anda? Waduh, paling keras nih suaranya. Ayah Anda. Baik, Pak Kiai, tadi saya dari pertanyaan itu saya bisa menarik kesimpulan tuh ada yang menarik buat saya. Ini bahwa kalau kita melakukan banyak kebaikan, sedekah, ternyata bisa merubah kita untuk lebih khusyuk dalam beribadah. Khususnya bersolat tadi Pak Kiai sampaikan ya. Jadi memang perbanyak perbuatan dalam kebaikan ya Pak Kiai. Ya. Sedekah itu karena keimanan kita kuat. Sedekah itu karena Islam kita kuat. Dan kita bicara soal sedekah ini bicara fata morgana ya. Iya. Sedekah itu tadi kan udah berkali-kali saya ucapkan Pak Julian bahwa dia tentunya mempengaruhi kita pribadi yang dikatakan give the best and the best will come back to you tadi. Kebaikan itu berikan kepada yang lain yang itu akan kembali ke dirimu kok. Dalam bahasa Quran in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, Pak Kiai kita akan buka lagi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya bunda-bunda ayanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai Haji Agus Darmawan yang kami hormati, saya Ibu Haja Sutiati dari Majelis Taklim Patel Senayan, Al-Ikhlas Patel Senayan mau bertanya kepada Pak Kiai. Di akhir zaman Rasulullah takut umatnya kena penyakit cinta dunia, takut mati. Apa arahan Pak Kiai supaya kita terhindar dari penyakit ini? Cukup sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Maaf Pak Ustaz. Terima kasih Bunda. Ya. Baik, selanjutnya silakan. Enggak apa-apa, biar hidup biar enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, nama saya Effendi Yusuf. Saya ingin bercerita sedikit Kiai masalah dunia. Ada seorang dulu hidupnya susah dan dia rajin ibadah, derajatnya diangkat oleh Allah, diberikan kekayaan Kiai. Dan setelah dia kaya, dia tidak mau berzakat, infak, sedekah. Itu gimana Kiai menurut Kiai, pandangan Kiai? Orang seperti itu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai mau dijawab dua pertanyaan. Silakan. Yang pertama adalah di zaman Rasulullah takut umatnya terkena. Saya jawab yang Pak Effendi dulu ya. Iya, silakan. Pak Effendi Yusuf tadi bicara soal dulunya susah. Iya.
Dia berdoa, dia Rajin sholat, dia ibadah. ngaji, dia ibadah, berbla bla bla. Diangkat Kemudian derajatnya dia Allah. langsung diangkat oleh Allah derajatnya jadi orang yang kaya raya. Iya, tapi tidak mau Itu terjadi pada zaman Rasulullah. Itu zaman yang nama Nabi Musa. Itu ada zaman Nabi Musa itu ada Korun namanya. Dia minta doa pada Nabi Musa. Kemudian Korun itu dia tidak punya apa-apa. Didoakan oleh Nabi Musa, tak lama kemudian jadi orang yang kaya, bahkan hebat sekali. Tapi dia mengaku pada saat itu bukan Allah yang memberikan harta benda, tetapi dengan ilmu aku. Jadi kesombongan itu makanya Allah tenggelamkan ke perut bumi Korun. Faham ya? Makanya ibu pernah dengarkan harta karun ya? Harta karun sebetulnya bukan karun, korun. Harta korun yang masuk ke perut bumi. Nah kemudian ada Sa'labah. Ya pada zaman itu dia miskin susah. Bahkan sholat pun bergantian kain sarung. Karena istrinya di rumah, dia pergi kemudian diganti bergantian. Sampai jadi kaya raya, dia nggak mau berzakat, tidak mau bersodakoh. Sehingga Allah berikan musibah yang bertubi-tubi yang cukup besar. Faham ya? Nah kita jangan seperti itu. Mudah-mudahan orang seperti kita ini husmin amwalhim sodakotan tutuhiruhum wa tuzakkihim biha. Sebetulnya kalau kita tidak mau sedekah, kita tidak mau berzakat, maaf ya, itu hati-hati. Ada hak anak yatim, ada fakir miskin. Mungkin yatim itu bukan diambil asnaf yatimnya, tapi fakir miskin dan du'afanya. Enggak ada tuh anak yatim dapat zakat umpamanya. Bukan yatimnya, tapi dia fakir, miskin, du'afa. Dia dapat, nah, makanya pada saat itu saudara yang terhormat, khawatir kalau kita enggak keluarkan fi butunhim naro. Fi butunhim naro, ada di perut mereka ada api yang menyala-nyala. Nah, was saya selauna sairan itu akan dibakar dari sumbu 2,5% yang keluarkan. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya, ya Pak Fendi ya, paham ya? Oke. Ya, selanjutnya bagaimana arahan Pak Kiai untuk supaya banyak sekali orang yang cinta dunia, takut mati. Bagaimana? Penyakit tadi bukannya itu penyakit wahan. Nabi pernah mengatakan satu saat, dengar baik-baik, satu ketika nanti akan datang orang yang mengeroyok umat Islam. Coba baik-baik. Mengeroyok umat Islam. Yang menghantui umat Islam. Yang menghantam umat Islam. Seakan-akan makanan di meja makan. Itu semuanya pada ngeroyok makanan itu. Itu Islam tuh dikeroyok. Faham ya? Dihantui, dihantam. Kemudian pada saat itu. Ada pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Apakah umat Islam nanti dikit? Kata Rasulullah banyak umat Islam. Tetapi umat Islam itu seperti buih di lautan. Hanya terombang-ambing saja. Seperti sampah yang dihantam oleh air. Selokan air banjir. Banyak. Faham ya? Nah kemudian pada saat itu Rasul menerangkan. Banyak manusia umat Islam sekarang ini nanti suatu ketika yang terkecoh akan keduniaan. Maksudnya apa? Dia percaya kepada fata morgana tadi. Bayang-bayang saja. Itulah penyakit wahan, hubud dunia, wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia dan dia lupa. Dan tidak mau dia lupa akan kematian. Cinta dunia dan lupa mati. Makanya ayo sebelum terjadi problematika, kita adakan problem solving. Semoga kita dapat solusi, kita bisa bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tak diduga-duga. Tapi ingat, jangan terlalu hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Terlampau cinta dunia pangkal segala kejahatan. Kita happy-happy saja, kita santai tapi pasti slowly but sure. Kita santai berjalan tapi pasti kita sampai menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena inama dunia itu karokibin. Dunia itu seperti orang berkendaraan. Kemudian berkendaraan istazulat tahta sajaratin, dia ketemu pohonan, dia sebentar dia beristirahat, berhenti di bawah pohon, roha, istirahat. Tapi watarokaha, dia berangkat lagi bergerak menuju ke alam yang baka, yang kekal abadi. Ya, demikian. Baik, Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik. Segmen selanjutnya. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Kita akan dengarkan komersial berikut ini. Tentunya masih di Serambi Islami.
Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini. Masih bersama Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa. Tentunya masih bersama di Serambi Islami. Alhamdulillah, masih semangat di segmen terakhir ini. Silakan kepada bunda-bunda, ayahanda yang ingin bertanya kembali. Kami buka pertanyaan untuk 2 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Bapak Kiai Haji Agus Dermawan. Saya Iva dari Majelis Taklim Nurjanah. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seseorang sudah kaya raya tetapi dia dapat musibah terus seperti ditipu gitu, meminjamkan temannya tidak dibayar-bayar. Nah, yang saya dengar apakah dia kurang bersedekah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami Kiai Haji Agus Dermawan yang kami cintai, pakai saya Muhammad Sofyan dari Maulida Fitria. Ringkas saja pakai terkadang kalau di rumah tangga tuh terkadang kita melihat rumput tetangga lebih indah kayak daripada mungkin ya seperti itu ya kayak harta benda lain sebagainya. Tetapi yang saya katakan di sini itu berlomba-lomba dalam harta. Tapi saya katakan di sini dalam bersedekah kayak. Misalnya tetangga ini datang ke rumah satu, wah ibu itu berapa? Oh ibu itu ngasih 500.000 Pak. Oh ya udah saya 1 juta. Nah itu bagaimana kayak dengan berlomba-lomba seperti ini? Ya mungkin demikian kayak billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau jawab yang mana nih? Ya. Silakan Pak Kiai. Berlomba-lomba. Pak Sofyan, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jadi kompetisi itu dalam hal kebaikan dan takwa, bukan hal-hal dosa. Faham ya? Jadi kompetisi yang dikatakan kebaikan sebelah dia 1 juta, saya 10 juta. Itu cemburu, iri hati yang kayak begitu boleh. Paham gak nih? Tapi hatinya harus ikhlas. Bukan karena saingan. Ya itu iri hati yang kayak begitu boleh. Yang kedua sama iri hati yang ilmu. Dia pinter kok gue bodoh. Saya harus pinter seperti dia. Saya cemburu sama dia, dia pinter, saya bodoh, saya harus pinter. Boleh itu. Jadi cemburu kayak begitu boleh. Jadi yang kagak boleh itu cemburu yang lain-lain. Paham gak nih? Itu Hermes tas itu. LV umpamanya. Padahal lakinya cuma RT doangan. Jangan-jangan dia korupsi itu. Korupsi dari mana coba lihat? Nah karena kecemburuan, kecemburuan hal seperti itu. Kadang-kadang pas sampai di rumah kepala sudah pusing. Sudah pusing. Kadang-kadang orang pusing karena nggak ngomongin orang. Sehari nggak ngomongin orang pusing. Kenapa ibu pusing belum ngomongin orang? Ya oke. Oke mungkin. Ya. Oke. Ya. Mungkin yang kedua mengenai itu sudah sering menolong orang tapi masih sering ditipu jadi. Tapi kaya raya tapi sering tertimpa musibah. Iya. Apakah kurang bersodakoh? Sebetulnya bukan kurang sodakoh aja, Bunda. Kurang pinter. Dibohongin. Sebetulnya saya tidak seuzon kepada para pemirsa yang banyak rezeki, banyak uangnya, harta berlimpah, kemudian ditipu terus, ya memang uangnya banyak, ya. Tetapi pada saat ini berhati-hatilah, kemudian pandailah bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Kemudian jangan lupa perbanyak kita bersodakoh. Ayah bunda tahu nggak? Sodakoh itu adalah yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala. Bahwa orang yang gemar sedekah itu akan menumpas, bahkan membentengi daripada bala dan musibah. Itu pun penipuan termasuk musibah dan bala. Ya. Baik, Pak Kiai, tentunya sudah dijawab semua pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pada kesempatan ini Pak Kiai bisa memberikan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI yang berbahagia, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya permainan saja. Dan melalaikan manusia, bahkan menipu manusia, hanya sandiwara. Kemudian hanya perhiasan, kemudian juga saling berbangga-bangga di antara kamu semua, bahkan kompetisi mencari harta dunia dan seterusnya. Seperti halnya para petani yang memang datang turun hujan dan mereka semua ta'ajub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka kufur, mereka ingkari.
Padahal thumma yahiju, padahal nanti akhirnya pohon daun yang kita lihat ranau hijau yang cakep itu akan menjadi kering kerontang. Kemudian fatarahu musfarran, maka kamu lihat daun-daun pohon-pohon itu, para petani setelah sudah tua renta itu kemudian menjadi warna kuning. Kemudian a'jabal kuffar, ya. Kemudian pada saat itu musfarran, fatarahu musfarran, thumma yakunu hutaman, dia akan hancur, akan porak-poranda, kemudian akan terjatuh pohon-pohon atau buah dari mulai mungkin putih kemudian membesar jadi buah, kemudian warna hijau, kuning, kemudian terjatuh. Pada saat itulah wafil akhirati adzabun nasyadid, dan di akhirat ada azab yang sangat pedih sekali, bahkan yang sangat keras sekali azab. Tapi ada juga di akhirat itu ada wa magfiratun minallah, ada ampunan dari Allah, waridwan, dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Dan pada konklusi kesimpulan hari ini, percayalah bahwa kehidupan di dunia ini hanya semata permainan dan hiburan saja, dan hanya permainan dan melalaikan saja, kecuali matal ghurur adalah kesenangan yang sangat menipu manusia. Ya, demikian. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini dengan tema dunia fata morgana. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Agus Dermawan Dai Berjudi Permisa yang telah hadir pagi ini, dan juga bunda-bunda ayahanda yang sudah hadir di studio. Terima kasih, semoga dilipat gandakan kebaikan dan langkah ayah bunda ke studio ini untuk mendengarkan tausiah pada pagi hari ini. Tentunya bunga dedap di atas para anak dusun main pelita. Jika ada kata tersilap, saya mohon maaf, jemari disusun, maaf divinta. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Julian Dekrita Ismail dan kru mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit 7 tinggallah 6, jatuh sebuah di Malaka. Langit runtuh, bumi tenggelam, yang tinggal surga dan neraka. Hari ini kita berdoa semoga Allah berikan surga buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anai karim, wa'fu anai rahim. Allahumma lakal hamdu syukra, wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kuliha, wa ajirna min hazzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah dosa kesalahan kami. Ampuni ya Allah kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Apabila Engkau tidak memaafkan dosa-dosa kami ya Allah, bumi mana tempat kami berpijak, langit mana tempat kami bernaung. Malu rasanya kami hidup di bumi ini kalau Engkau tidak memaafkan dosa-dosa ini. Ya Allah ya Tuhan kami terbayang wajah kedua orang tua kami yang melahirkan kami, bersimbah darah meregang nyawa. Ya Allah ya Tuhan kami, karena kelahiran kami, darah mamah, ibu, bunda kami, darah mamah kami tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami, selalu air mata mama membasahi pipinya. Dan karena membesarkan kami, resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Hari ini kami bertobat ya Allah, terimalah tobat-tobat kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jangan hanya Engkau kumpulkan kami hanya di dunia saja. Kumpulkan kami bersama keluarga kami, suami istri, anak dan cucu, orang tua di surgamu ya Allah ya Tuhan kami. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.